Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia patut bersyukur atas segala karunia yang diberikan olehnya. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik dari segi fisik maupun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam jiwa. Manusia bahkan bisa lebih mulia dari para malaikat jika dapat memaksimalkan karunia akal dan mengendalikan nafsunya. Akan tetapi manusia juga dapat menjadi lebih rendah, lebih hina dari binatang jika hawa nafsunya dibiarkan liar, tidak terkendali. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah memberinya peringatan agar berhati-hati dalam menghadapi tipu daya iblis dan keturunannya. Sesungguhnya iblis muncul di segala sudut kehidupan manusia. Ia menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang-terangan menyebut bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yasin, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, apa yang melatar belakangi sehingga memusuhi kita manusia, anak turun Adam? Yang melatar belakangi itu semua adalah karena iblis sangat membenci kepada anak cucu Adam, karena dendam kesumat yang melandanya. Jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam, iblis adalah pribadi yang tekun beribadah. Bahkan ibadahnya mampu melampaui para malaikat. Iri hati dan kesombongan yang membuat iblis menjadi makhluk Tuhan yang terkutuk, yang terlaknat. Ketika iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersujud kepada Adam, tapi ia enggan, ia tidak mau melakukannya. Di saat yang bersamaan, para malaikat dengan penuh kerendahan hati melaksanakan perintah tersebut. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setan merupakan kebalikan daripada malaikat. Jika malaikat adalah makhluk yang selalu mengajak kepada kebaikan, maka setan adalah makhluk yang selalu mengajak kepada keburukan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, tahukah sahabat bahwa tidak hanya malaikat saja yang memiliki nama dan juga tugas yang berbeda. Ternyata setan pun juga memiliki beberapa nama dan juga tugas yang berbeda-beda pula. Di dalam kitab Nasahihul Ibad dijelaskan tentang nama-nama setan dan juga keturunan-keturunannya, nama-nama klan-klan daripada setan. Di dalam kitab Nasahihul Ibad disebutkan ada 9 nama dari keturunan-keturunan setan.
Yang pertama ada zalitun, yang kedua wasin, yang ketiga lakus, 4 awan, 5 hafaf, 6 murah, 7 masud, 8 dasim, dan yang ke-9 adalah walhan. Dari setiap klan setan ini atau nama-nama setan ini, masing-masing dari mereka memiliki tugas masing-masing sebagaimana dijelaskan. Fa ammaz zalitun fahuwa sahibul aswaq fayansibu fiha rayatahu, wa amma a'wan fahuwa sahibus sultan, wa amma hafaf fahuwa sahibus syurbi, wa ammal murrah fahuwa sahibul mazamir, wa amma lakus fahuwa sahibul majus, wa ammal masud fahuwa sahibul akhbar yulqiha fi afwahin nas wa la tajiduna laha aslan, wa amma dasim fahuwa sahibul buyut idza dakhala ar-rajul al-manzil wa lam yusallim wa lam yadhkur ismallah aw qa'a fiha bainahumul manaza'ah hatta yaqa'at talaq wal khulu' wad darb, wa ammal walhan fahuwa yuwaswisu fil wudu' was salati wal ibadat. Tugas daripada setan zalitun adalah menggoda para penghuni pasar dalam hal jual beli. Dia akan memancangkan bendera dusta, bendera menipu dan membujuk, serta merayu dan bersumpah palsu agar para pedagang melakukan berbagai macam kecurangan-kecurangan. Itulah setan yang bertugas mengurusi atau menyesatkan para pedagang. Yang kedua adalah setan wasin. Tugas daripada setan wasin ini adalah untuk mengkhianati bayi-bayi. Kemudian yang ketiga ada setan awan. Tugas dari setan awan adalah menggoda, membujuk dan menyesatkan para raja-raja. Kemudian yang keempat ada setan hafaf yang bertugas untuk mendorong manusia agar meminum minuman keras atau khamar. Kemudian yang kelima ada setan murah. Ia bertugas atau bergerak dalam bidang musik, seruling dan alat-alat musik yang lainnya agar melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setan yang selanjutnya ada lakus, yaitu yang menggoda manusia agar mempercayai dan menyembah api. Kemudian ada setan masud yang bertugas untuk menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita bohong. Dia menyebarluaskan berita bohong lewat lisan-lisan manusia. Kemudian selanjutnya ada setan dasim. Setan dasim ini bertugas untuk membujuk dan melalaikan manusia yang ketika memasuki sebuah rumah ia tidak membaca salam dan juga tidak menyebut nama Allah. Dia mendorong adanya permusuhan dalam keluarga sehingga menjadikan terjadinya perceraian antara suami dan istri. Kemudian yang terakhir
ada setan walhan. Tugas dari setan ini adalah untuk selalu mengacaukan manusia atau membujuk manusia, meniupkan was-was, perasaan was-was dalam diri manusia dalam hal berwudu dan beribadah lainnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, diriwayatkan dalam riwayat yang lain, nama-nama setan yang 9 itu, yang pertama ada setan walhan. Ia bertugas menggoda manusia dalam berwudu. Kemudian ada setan khanzab, menggoda manusia dalam sholat. Kemudian ada setan zalandur yang akan menggoda manusia dalam hal berdagang. Kemudian setan a'wan yang akan menggoda manusia agar terjerumus dalam dosa zina. Kemudian yang kelima ada setan wasnan yang bertugas untuk menggoda manusia dalam tidurnya. Kemudian ada setan tabri yang bertugas menggoda manusia yang sedang sakit. Kemudian ada setan dasim yang menggoda manusia dalam makanan. Selanjutnya ada setan matun yang akan menggoda manusia dalam minuman. Dan yang terakhir ada setan abiyat yang akan selalu menggoda manusia yang ahli ibadah atau wali dan orang-orang pilihan lainnya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi nama-nama setan dan tugas-tugasnya yang akan selalu berusaha untuk menyesatkan kita dalam segala aktivitas kita. Apapun aktivitas kita, maka akan terdapat setan yang akan selalu berusaha untuk menjerumuskan kita dari jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan perlindungan, diberikan kekuatan, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa terhindar dari segala tipu daya setan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.